kumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan tak lain tak bukan adalah salah satu tanda cintanya Allah kepada kita. Karena Allah menginginkan suatu kebaikan di dalam diri kita. Saya pun mengapresiasi daripada jamaah Masjid Nurul Iman yang masih duduk di dalam safnya untuk sholat isya berjamaah, untuk sholat tarawih bersama-sama di masjid ini. Tetapi maaf ngomong, yang lanang sudah maju duluan. Kalau ibu-ibu masih ramai. Ini seminggu lalu anak misi pertama di sini. Ibu masih pol, masya Allah. Yang lanang sudah hilang berapa sob ini. Ini baru 7 hari kita puasa nih. Baru hilang 3 sob. Kaget maju lagi, nambah maju sob. Anda pernah pergi ke suatu masjid di salah satu provinsi di Sumatera ini. Masjidnya besar, dananya triliunan, luar biasa. Masjidnya pojok gunung, bagus luar biasa. Tapi saking bagusnya banyak orang di depan situ moto selfie dengan masjid. Woi, ramainya luar biasa. Masuk ke dalam masjid kita buru-buru nak sholat maghrib karena waktunya sudah terbatas. Kapan ningok sampai nak nyampak. Nampak ngejar nak jamaah dengan imam. Ketika masuk ningok semayang dewean mama itu. Kapan semayang di mihrab dewean. Kita masuk dalam shop, kita berdua baik cuman. Yang paling sakit tak lemah kita dengarnya apa katanya? Istawu sufufakum. Pada tasbih atau sufuf minta mami sholat. Nah rapat sama shop mana lagi? Aku berdua dulu. Akhirnya dempetan sama mama itu anak-anak kan di bawahnya. Akhirnya setelah salam ngomong sama mama yang imam tadi. Mancanya tidak bagus masjid kita. Masjid ramai di depan untuk foto tapi tidak ada yang sholat. Tujuan masjid tidak tercapai. Tujuan masjid untuk jadi kumpul masjid muslimin tidak tercapai. Caranya kita ini harus ketemu sama orang yang pengurus masjid. Dia bilang, anakku bukan yang pengurus masjid. Dia yang imam. Dia makmum, dia buka masjid, dia ngidap ke lampu, dia buka tikar, molong tikar, dia ngidap kemik, dia azan, dia sholat juga. Wow, ini namanya Ustaz Triwan. Dia kalau ngawin kita yang seperti itu. Karena ketahuian alamat tanda daripada uang yang dapatkan Lailatul Qadar menjaga sholat tarawih. Karena di dalam sholat tarawihnya ada keberkatan. Kita seringan dengar berkat. Tadi kita dengar daripada siapa nama antum? Syekh Azairi tadi berdoa, Allahumma ya fariqal furqan wa munzilal Quran bil hikmati wal bayan barikillah lana fi syahr Ramadan. Berkahilah kami di bulan Ramadan. Tempat masjid manfaul barokah. Masjid ini tempat yang berkat. Kita sering dengar berkat. Kalau nak mengucap salam ada berkatnya, benar ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa makan ada berkatnya. Allahumma barik lana bima razaqtana. Ya Allah minta berkat. Kalau ada kawin, contohnya Haji Ciwan kawin lagi, kita dianjur ke Nabi Muhammad. Contoh Haji yang sini malah berkawin semua berkumpul. Nak nama lagi ya? Ada tadi nesannya itu, nah takut Haji Ciwan, lampu kayaknya putih setelah. Haji Ciwan kawin lagi nih contohnya. Haji Ciwan kawin lagi, Rasulullah ngajarkan kita untuk doakan yang berkat. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakum fikar. Semoga Allah memberkahi kau, keturunan kalian berdua. Kalau kita hadir undangan dapat makannya kita minta dapat berkah. Allahumma barik lana. Kalau yang kita hadiri tadi kondangan dapat anak, kita diajarkan Nabi Muhammad juga untuk doakan berkah. Barakallahu fil ma'ruf wa syaqaqal wa'id. Semoga Allah memberkahi anugerah yang Allah berikan kepada engkau. Berarti keberkahan ini one of our goal. Keberkahan itu adalah salah satu tujuan hidup kita. Kita sering dengan berkat tapi tidak paham apa makna berkat. Makna berkat itu kata ulama ziyadatul khair lillahi fi syirk wa tubutih. Continuity bertambahnya kebaikan di dalam diri kita, apa yang kita punya dari Allah, dan senantiasa ada kebaikan tersebut. Setidaknya yang sedikit terasa banyak, yang banyak bermanfaat. Ingat berkat maknanya apa?
yang sedikit terasa banyak, yang banyak bermanfaat. Kita punya gaji sedikit, 1.500.000 taruhlah. Tapi dengan gaji 1.500.000 itu pajak dapur masuk, bini belanja, bayar SPP budak, buat jajan budak, buat rumah bertingkat, beli apa, beli pesawat 1.500.000. Wah, ini berkat luar biasa. Ini 1.500.000, sedikit terasa banyak. Tetapi yang banyak bermanfaat, punya gaji banyak, 15 juta. Tetapi bermanfaat. Bantu masjid, bantu anak yatim, bantu janda, bantu fakir dan miskin. Ini kenapa? Punya harta banyak tapi bermanfaat. Ini namanya keberkatan. Maka itu kita harus cari tempat-tempat berkat biar diri kita berkat. Salah satu tempat berkat adalah masjid. Ini kita masjid semakin kosong ini. Ajaki kawan-kawan kita untuk datang ke masjid. Karena masjid membangun barokah. Karena masjid ini tempat berkat. Tahu dari mana Ustaz masjid membangun barokah? Karena tak kala Nabi Muhammad Isra Mi'raj Allah berkata alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya. Siapa yang apa yang diberkati Allah? Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa adalah masjid tempat yang berkat. Kata ulama tafsir, kenapa Masjidil Aqsa itu jadi berkat? Karena dua alasannya. Karena pertama, rumahnya para nabi, maqabirul anbiya wassalihin wal auliya. Di sekitar daripada Masjidil Aqsa itu tempatnya para nabi, kuburan para nabi, kuburan wong soleh dengan aulia. Maka kalau kita tempat kita nak jadi berkat, maka undanglah wong yang soleh yang baik. Kita rumah kita ni nak berkat nih. Maka motivasinya menurut Al-Quran, datangkan wong yang baik. Bukan jangan datangkan wong untuk ngumpul main slot, tidak berkat. Datangkan kumpul ke rumah untuk mabar, main bareng. Wah, yang ML, PUBG, habis begitu dengan hal seperti itu. Akhirnya tidak berkat. Kalau nak berkat, datang ke Ustaz, undang Ustaz Usin Al-Habsi ke rumah, buka bareng. Promosi, biar berkat. Semuanya wong yang soleh, wong yang baik, ngadikan rumah kita berkat. Yang pertama ya, kumpulkan wong yang berkat, yang baik, jadi rumah kita berkat. Salah satunya masjid, banyak terkumpul wong yang soleh. Wong yang datang ke masjid ini tidak lain tak bukan kecuali untuk sholat, betul kan? Ke masjid tidak lain tak bukan kecuali untuk belajar majlis taklim. Maka di masjid ini tempat yang paling berkah. Lalu alasan kedua kenapa masjid itu jadi berkah? Karena masjid, karena masjid makan di sujud, makan untuk sujud, tempat untuk sujud, tempat untuk ibadat. Di mana di situ tempat yang paling berkah adalah tempat yang di situ disolati. Kalau rumah kita nak berkat, waktu Ramadan ini bacakan Al-Quran. Karena kata Nabi Muhammad, jangan samakan rumah kita dengan kuburan, segem. Wong lah segem, hitam, kuning, lengkap bu. Mentu keluar rumah segem cantik. Kenapa tidak pernah baca Al-Quran? Tidak pernah rumahnya disolati, disujudi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita pengen balik ke rumah, rumah kita dijaga. Karena sebelum Nabi Muhammad ada seorang Rasul diutus ke sebuah kampung. Di kampung ini orang diberi nikmat luar biasa. Airnya mengalir, pepohonannya bagus, rizkinya bagus, hebat kalau keadaannya makmur senantiasa. Setelah selesai di kampung tersebut, pergi. Nabi itu balik lagi ke kampung, nengok keadaan kampung 180 derajat berubah. Wongnya banyak majalah, kelaparan, sengsara, susah, gersang. Akhirnya tanya sama wong yang kampung, ya ada go. Maka fa'ala bikumullah, apa yang dibuat Allah kepada kalian semua sehingga dapatkan hal yang seperti ini. Pertama kali aku datang kampung kamu ini makmur. Sekarang kedua kali aku datang kampung kamu ini binasa, sengsara, majalah, kelaparan, gersang. Apa kata ahli kampung? Wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah, pertama kali kau datang aktarumina minan muslimin. Banyakan dari kami wong yang melakukan sholat. Tak kalau kau tinggalkan kami aktarumina tarikis sholat. Kebanyakan kami yang tinggalkan sholat. Coba bayangkan kampung yang sebesar itu Allah buat binasa. Dari yang makmur Allah buat akhirnya tersungkur. Akhirnya dapat azab di kubur karena dia sering kufur.
Makanya kita nih kampung, kalau kumpul kampung yang sebesar ini nih, Allah azab, Allah balik ke kondisinya, cak mana rumah kita yang rumah kecil. Kadang rumah tidak ada kamar cuma sekat-sekat. Rumah kita kecil tapi tidak kita sholati, maka rumah kita jauh daripada berkat. Itu berkat yang pertama, kata ulama, didudukkan berkat itu di tempat. Yang kedua, berkat itu didudukkan ke dalam waktu. Cak mana waktu yang berkat, kata Allah, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kami turunkan Al-Quran itu di malam yang berkat. Kapan itu? Di saat Ramadan dimulai. Maka di saat Ramadan inilah waktu kita habiskan untuk baca Al-Quran. Apalagi dengar lagi berapa belas Ramadan kita bakal nuzulul Quran. Mari kita adab, jago adab kita kepada Al-Quran. Salah satu adab yang tidak kita jago waktu baca Al-Quran, saat kita diundang baca Yasin Ta'lil. Buku Yasin Ta'lil didudukkan di lantai, disejajarkan dengan kemaluan kita. Ada nama Allah, ada nama Nabi Muhammad, ada ayatnya Allah, tapi sering kita duduk di lantai ketika Yasin Ta'lil. Ini tidak ada adab. Kadang-kadang kita lempar buku Yasin Ta'lil, kadang-kadang kita taruh basing, HP lebih tinggi daripada bacaan surat Yasin. Dan ini menjadikan kita jauh daripada Al-Quran. Nah sekarang kita dekat Al-Quran, waktu kita dia berkat, dekat Al-Quran. Benarkan adab kita sama Al-Quran. Buku Yasin Ta'lil jangan lagi duduk di lantai, dekat kaki dan kemaluan kita. Angkat duduk di bahan kita, angkat duduk di dada. Dulu waktu aku kecil, kalau ngaji-ngaji dulu, ngawak Al-Quran ini baik dimarahin guru kami, Ustaz kami. Duduk ke di mana Al-Quran, duduk ke pucuk alat, ngawak pas ngaji. Nah nyari kuda Al-Quran, lempar-lempar, jadi melatu-latu. La ilaha illallah. Akhirnya sekarang jauh sudah daripada Al-Quran. Maka sekarang kita ubah. Terus salah satu adab kita untuk jago Al-Quran adalah jangan bolak-balik ke Al-Quran pakai baju muda. Banyaknya ini gawe-gawe ini muka Al-Quran pakai baju muda. Haram hukumnya. Kenapa tidak beradab dengan Al-Quran? Kenapa Ustaz tidak beradab? Contohnya secara logika. Ini ada sikok nih. Antum mana panggil sikok? Nah antum baju biru ini. Kalau anak taruh muda di pipi antum marah. Marah. Bagaimana Al-Quran kalamnya Allah, ucapannya Allah. Kalau aku dinudai kayak gitu, tidak lah. Nah itu juga Al-Quran kalamnya Allah. Pakai Al-Quran. Apalagi waktu bulan puasa ini, tangan bekas ngorek ke hidung. Aku asli dulu. Kelemahan. Nah ini kita ubahlah adab kita dengan Al-Quran. Buat waktu itu biar berkat. Lalu selanjutnya berkat yang terakhir adalah berkat di setiap diri seseorang, individualisme. Al-barakatu fid-dar. Keberkahan yang diletakkan di dalam individualisme. Seperti Nabi Isa alaihissalam di dalam Al-Quran, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, wa ja'alani mubarakan. Allah jadikan aku lingkung yang berkat dimanapun aku berada. Nak tahu tak diri kita ni berkat aku tidak? Tiga itu tanda kita ni berkat aku tidak. Ni kita nak tahu ni diri aku ni berkat aku tidak. Selama aku hidup 60 tahun, 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, aku ni ada keberkatannya aku tidak. Kata ulama, alamat pertama di diri orang itu berkat satu, diri dia banyak memberikan manfaat sama orang lain. Berkat. Selama itu dunia ini menunjuk manfaat tak jauh. Apa menunjuk mudarat? Apa menunjuk mudarat tu? Menunjuk kesusahan. Kapan bermotor lewat kampung ngebel, wah, wah, wah. Bayi sebelah lagi sakit terbangun dosa. Wong tidur sakit oleh ngebel motor berdosa. Ini tak manfaat. Wong yang banyak melakukan kebaikan dapat doa. Wong yang banyak melakukan kesusahan dapat doa juga. Wong yang banyak melakukan baik didoakan oleh Allah dengan baik-baik juga. Ya Allah, baiklah ngaji cikwan, ngaji kita dijago, dimakmurkan ya Allah. Panjang telah umurnya dapat kena di dua. Tidak ada amin. Tidak
Kapan balik 24, ibu gua tahu. Ustaz. Ya Ustaz. Ini, nandokan untuk baik, didoakan kebaikan. Coba kalau orang yang banyak nakal, gawe dia nakal, maling, ngeber motor, mau di kampung, didoakan kapan lah dia kematian. Doa benar, mana doa yang tak baik keluar daripada mulut kita sebab perlakuan kita. Nah, tahu kita diberkat apa tidak? Yang pertama, berapa banyak kebaikan yang sudah kita kasih sama kematian. Berapa banyak saudara datang ke masjid ada bagi celengan. Celengan itu cuma jangan dijingok ibadah, tak apa penuh duitnya. Kata ustaznya kan senyum itu saudara. Jadi lewat celengan senyum banget. Tidak ketemu celengan itu. Coba sengaja ini senyum kalau tidak ketemu. Kesian jiwa nongkoki lagi. Nah, kita jangan. Setidaknya hari ini bawa 5.000, 2.000. Kita kasih tambah sedekah. Ustaz akhir-akhir masih minta apa tunjuk 1.500 semampu kita. Yang penting ada di diri kita cinta sama rumah Allah. Satu ya, tandanya kita ini melakukan kebaikan. Diri kita berkat. Kedua adalah setelah kita mati kita dirindukan banyak Allah. Ini orang yang berkat. Kata ulama ba'da mati, setelah matinya itu al-hub minan nas, banyak datang kecintaan daripada manusia. Ya Allah cepatnya yang itu mati, cepatnya meninggal. Baru semalam aku berbuku, hari ini dah meninggal. Wong tu baiknya, wong tu luar biasa, berarti tanda wong ini berkat. Kenapa? Setelah sepeninggalnya dia ini apa? Diingat oleh orang banyak. Banyak itu ustaz yang hebat selalu gitu ingat. Nah, menunjukkan kehidupan dia berkat. Nah, sekarang di diri kita tidak boleh itu. Yang terakhir, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ausani bis shalah waz zakah. Allah wasiatkan aku untuk melakukan sholat dan zakat. Tanda hidup kita berkat adalah kita rajin beramal soleh. Dari 24 jam ini berapa banyak amal soleh? Cak mana sholat subuhnya kita? Cak mana sholat zuhurnya kita, asarnya kita, maghribnya kita, isyaknya kita. Padahal bulan Ramadan menjadi wasilah kita tambah muttaqin wassalihin. Jadi wasilah media ajang kita untuk jadi tambah soleh dan bertakwa di bulan Ramadan. Yang sebelum bulan Ramadan sembahyang subuhnya kesiangan. Kapan sembahyang zuhur? Kesorean. Kapan sembahyang asar? Ketiduran. Kapan sembahyang maghrib? Kecapean. Kapan sembahyang isya? Ilir-iliran. Kenapa lewat galau ini? Ini kita nih perbaikilah hidup kita. Masuk ke masjid jangan lagi kita main game di masjid. Jagalah rumah Allah. Hormatilah rumah Allah. Kembalilah kepada Allah. Kita takut, kita sholat tadi ke rumah Allah. Allah ngomong pada datang ke masjid untuk ibadah bukan main game. Pada datang ke masjid untuk nyembah aku bukan main game. Kita takut kan dia keluar dari sini langsung kalau kita masuk ke masjid ini ada doanya. Apa doanya? Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah ampunkan dosa aku dan bukakanlah pintu rahmat. Ketika kita keluar doa dijaga lagi. Allahumma firli dunubi waftahli abwaaba fadlik. Ya Allah ampunilah dosaku dan bukalah pintu fadilah. Fadilah dari mana? Rahmat yang kita dapat dari masjid ini biar selalu dapatkan sebagai fadilah kemanfaatan di dalam hidup kita. Insyaallah kita dapatkan berkat Ramadan. Allahumma barik lana fi syahri Ramadan. Ya Allah berkahilah kami di bulan Ramadan. Ingat kalimat berkat, di mana berkat dan cara supaya dapat berkat. Insyaallah tak terasa sudah 20 menit kami aji cipta marah-marah.